Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat kelas 10 MA, SMK dan juga SMA di seluruh Indonesia? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, dalam kesempatan kali ini, perkenalkan saya Najwa Naila Jana dari kelas IAI 2. Saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk belajar bersama dengan guru kita, yaitu Ustadz Heri Mulyadi, selaku guru PPKN di Madrasah Aliyah Persis Tarogong. Nah, langsung saja ya kita tanya Ustadznya, bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang kewarganegaraan di Indonesia. Dalam tajuk, Belajar PPKN bersama membangun bangsa. Nah, untuk kedepannya setelah yang Ustadz akan sampaikan, semoga teman-teman sekalian akan memahami tentang kedudukan kewarganegaraan di Indonesia. Baik, memulai perbincangan, Ya. Langsung saja ya Ustadz ke pertanyaannya. Silakan. Baik Ustadz, di negara hukum termasuk Indonesia tentunya memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur kewarganegaraan. Nah, apa saja sih Ustadz dasar hukum tentang kewarganegaraan di Indonesia itu? Dasar hukum tentang kewarganegaraan itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26. Sekaligus undang-undang organiknya, yaitu undang-undang yang menjabarkan isi dari Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Itu adalah aturan pokok terkait dengan kewarganegaraan di Indonesia. Nah, lalu Ustadz, pertanyaan kedua, jadi siapa saja sih Ustadz yang akan disebut sebagai warga negara? Warga negara itu adalah orang-orang Indonesia asli atau orang-orang asing yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Yang dimaksud undang-undang adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Kemudian orang yang lahir dari pernikahan sah, ibu atau ayahnya orang Indonesia. Kemudian anak yang lahir dari pernikahan yang sah, ibunya warga negara Indonesia, ayahnya warga negara asing, atau ayahnya warga negara Indonesia, ibunya warga negara asing. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai warga negara Indonesia. Nah, setelah teman-teman tahu tentang warga negara, pasti muncul kan pertanyaan, apa sih bedanya warga negara sama penduduk itu Ustadz? Baik, ya. Warga negara dan penduduk. Ya. Warga negara, sebagaimana tadi disampaikan, itu adalah orang asing yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, salah satunya ya. Nah, sedangkan penduduk adalah orang yang mendiami suatu negara, ya. Tetapi statusnya bukan anggota warga negara tersebut. Ya. Jadi statusnya bukan anggota dari negara tersebut. Singkatnya, penduduk itu lebih umum, cakupannya lebih luas, sedangkan warga negara itu lebih spesifik, lebih khusus sebagai anggota sebuah negara. Ya. Kemudian Ustadz, dalam pembahasan tentang kewarganegaraan, tentunya ada asas yang menjadi pijakan dalam menentukan kewarganegaraan. Nah, pertanyaannya, apa saja sih Ustadz asas kewarganegaraan itu? Ya. Asas kewarganegaraan di dunia ya, itu diakui itu ada dua ya. Yang pertama ada ius soli ya, kemudian ius sanguinis ya. Ius soli yaitu kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya. Jadi apabila seseorang itu dilahirkan di suatu negara tertentu, maka orang itu menjadi warga negara itu, tempat kelahirannya. Kemudian yang kedua adalah asas ius sanguinis. Asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan atau berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya. Misalkan orang tuanya berkewarganegaraan Cina, maka anaknya warga negara China. Jadi itu ada dua setidaknya asas dari penentuan kewarganegaraan. Kemudian Ustadz, kan karena ada perbedaan,
Betul. dalam menentukan kewarganegaraan di berbagai negara, baik yang menerapkan asas ius soli maupun menerapkan asas ius sanguinis. Nah, lalu bagaimana Ustadz status kewarganegaraan nantinya? Ya, nanti akan muncul permasalahan dalam status kewarganegaraan, yaitu yang disebut dengan apatrid dan bipatrid. Ya. Apatrid yaitu seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan, sedangkan bipatrid atau dwi kewarganegaraan adalah orang yang memiliki status dua kewarganegaraan sekaligus. Jadi kewarganegaraan rangkap. Gitu. Nah, untuk apatrid itu biasanya kita temukan apabila seseorang yang berasal dari negara ius soli, yang menganut ius soli, kemudian lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis. Gitu. Nah, nanti kalau anak itu lahir atau orang itu lahir, maka anak itu tidak memiliki kewarganegaraan. Kenapa? Karena dia tidak diakui oleh negara tempat dia lahir, juga tidak diakui oleh negara kewarganegaraan ayahnya, karena lahirnya di negara yang menganut asas yang lain dari negaranya. Gitu. Ya. Oke, baik Ustadz, saya pernah membaca tentang stel sel aktif dan juga stel sel pasif. Bagus. Ya. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga ada yang pernah mendengar ya. Bagaimana kalau misalkan Ustadz lebih menjelaskan tentang kedua istilah tersebut? Baik ya. Stel sel aktif dan stel sel pasif. Ya. Stel sel aktif itu adalah seseorang yang akan menjadi warga negara Indonesia itu harus melakukan tindakan hukum tertentu. Nah, stel sel aktif ini muncul dalam proses kewarganegaraan biasa atau proses naturalisasi biasa. Apa yang dimaksud dengan hukum tertentu, tindakan hukum tertentu itu adalah orang yang akan mengajukan kewarganegaraan Indonesia itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi harus menempuh syarat-syarat tertentu. Pertama harus mengajukan, kemudian dia tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, kemudian bisa berbahasa Indonesia, kemudian bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, memiliki pekerjaan tetap di Indonesia, dan membayar uang kewarganegaraan. Nah, baik Ustadz, pertanyaan terakhir dari saya. Iya. Mungkin nanti akan ada warga negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Iya. Nah, entah karena pekerjaan atau karena keinginannya sendiri. Lalu, apa saja sih Ustadz syarat untuk menjadi warga negara Indonesia dan bagaimana penyebab hilangnya kewarganegaraan itu sendiri? Iya. Tadi disampaikan bahwa yang akan menjadi warga negara Indonesia itu apabila melakukan stel sel aktif, maka dia harus tinggal dulu di Indonesia selama 5 tahun, kemudian bisa berbahasa Indonesia, bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian membayar iuran kewarganegaraan. Nah, bagi yang menjadi warga negara Indonesia yang tidak melakukan tindakan hukum tertentu itu disebut naturalisasi istimewa. Ya. Naturalisasi istimewa ini dilakukan secara aktif oleh negara yang menawarkan kepada seseorang yang dianggap berjasa atau atas pertimbangan DPR dia layak menjadi warga negara Indonesia. Jadi prosesnya kalau menjadi warga negara itu ada dua, ada naturalisasi istimewa dan naturalisasi biasa. Naturalisasi istimewa itu diajukan oleh negara kepada seseorang, kemudian kalau naturalisasi istimewa itu kalau naturalisasi biasa seseorang mengajukan kepada negara, nah kalau naturalisasi istimewa seseorang ditawari ya, untuk menjadi warga negara. Boleh menolak kewarganegaraan yang ditawarkan oleh negara, boleh ya. Namanya hak repudiasi, hak menolak terhadap kewarganegaraan yang diajukan kepadanya. Nah, seperti pemain bola ya, Christian Gonzalez, kemudian Irfan Bahdim atau bek
Rokolo ya, itu adalah naturalisasi biasa. Karena para pemain bola itu sudah tinggal dulu di Indonesia 5 tahun, kemudian baru mengajukan. Tuh. Kemudian bagaimana hilangnya warga negara? Pertama, bisa hilang kewarganegaraan seseorang apabila dia mengundurkan diri. Dia mengundurkan diri jadi kewarganegaraan. Kemudian yang kedua, dia masuk dinas tentara asing tanpa izin presiden. Jadi itu otomatis jadi tentara Amerika misalkan. Kemudian jadi tentara Inggris misalkan ya. Itu otomatis hilang kewarganegaraannya. Atau pernah turut serta dalam kegiatan resmi sebagai warga negara di negara asing. Contoh, terdaftar sebagai pemilih aktif di negara Amerika gitu. Jadi sebagai daftar pemilih presiden di Amerika. Nah, itu sudah otomatis hilang kewarganegaraannya gitu. Kemudian kalau orang Indonesia tinggal di luar negeri 5 tahun terus-menerus tanpa ada konfirmasi ke Indonesia, itu menjadi hilang juga kewarganegaraannya. Itu Najwa. Sudah jelas ya semua pertanyaan yang dijawab oleh Ustadz. Semoga teman-teman semua yang di rumah dapat memahami dan dapat menganalisis tentang kedudukan warga negara di Indonesia. Sekian dari saya. Semoga materinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.